Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syaiful Bahri dari SMA Negeri 1 Barabai. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita masih bisa bertemu bertatap muka lagi dalam sebuah pembelajaran pendidikan Al-Qur'an. Semoga kita selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan bisa belajar bersama lagi. Dan semoga apabila ada terjadi penyebaran penyakit dan sebagainya bisa hilang, dan kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat Allah, pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam sebuah pembelajaran pendidikan Al-Quran. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada kaum muslimin muslimat hingga akhir zaman. Jadi pembelajaran hari ini yang akan kita bahas yaitu huruf hijaiyah bersambung. Sebelum itu kita akan ulangi dulu. Gak mungkin kan sudah SMA tidak tahu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 28. Ada yang mengatakan 29. Kemudian ada yang mengatakan 30. Semuanya benar. Karena apa? Huruf hijaiyah jumlahnya ada 28. 29 apabila ditambah dengan hamzah, dan 30 apabila ditambah dengan lam alif. Nah, jadi terserah mau mengatakan 28, mau dikatakan 29, dikatakan 30, itu benar. Kemudian dalam pembelajaran ini kita harus benar-benar menguasai yang namanya huruf-huruf. Karena kan huruf hijaiyah ada yang letaknya di bibir, ada yang letaknya di tenggorokan, ada yang membaca masing-masing caranya. Itu misalnya kita ambil dahulu alif, a harus terbuka, a, ba harus di bibir, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, the harus benar-benar the. Nah, kadang seperti huruf sa itu bingung. Sa bukan sa tapi sa. Sa. Kalau dalam bahasa Latin biasanya huruf T, S, A. Sa. Nah, kemudian tadi the, D, Z, A, the. Da, ro, z, sa, sha, so. Mulutnya harus maju ke depan. So, do, to, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, dan ya. Nah, jadi harus jelas. Dahulu waktu kita sekolah TK mungkin ada lagu-lagu yang berhubungan dengan alif dan sebagainya, berhubungan dengan huruf hijaiyah. Kan pasti ada cara-cara guru untuk menyampaikan supaya huruf itu benar. Misalnya ada lagu di akhir setelah pengenalan huruf, harus beda di antara huruf A dan A. Harus beda di antara huruf Ta dan Ta. Harus beda di antara huruf Ta dan Sya. Nah, itu kan bagian dari contoh lagu-lagu yang biasanya digunakan guru-guru kita dalam pembelajaran Al-Quran atau pembelajaran huruf-huruf pertama sebelum melanjutkan pelajaran yang lain.
Baiklah, agar lebih jelasnya pembelajaran kita hari ini, simaklah video berikut ini. Baiklah, kita mulai pembelajarannya, yaitu pendidikan Al-Quran kelas 10. Itu berhubungan dengan menyambung huruf-huruf hijaiyah. Kita harus mengetahui dahulu huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28, ada yang mengatakan 29, dan ada yang mengatakan 30. Semuanya benar, karena apabila ditambah dengan hamzah dan lam alif, atau orang menyebutnya dengan lam jalalah. Huruf hijaiyah yang pertama yaitu alif, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, gha, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, lam, alif, hamzah, dan ya. Perbedaan cara membaca huruf hijaiyah diantaranya adalah a dan a, alif dan a, atau a dan a. Kemudian lagi ada h dan h. H itu lebih besar, kemudian h itu yang kecil. Kemudian lagi so, sa, sya, dan fa. Jadi setiap baca Quran jangan sampai kita membacanya sama, tetapi ada perbedaannya. Yang terakhir adalah da, ja, dan za. Coba kita ulangi. A. Berbeda kan? A. Kemudian lagi H. H dan H. So, sa, sya, fa. Fa harus diilat atau di lidah. Fa. Kemudian huruf yang lain yang hampir sama yaitu za, ja, za. Nah, jadi harus ada perbedaannya. Ada lagi ko dan ka. Ko dan ka. Kita teruskan. Di antara huruf-huruf hijaiyah ada yang disebut dengan ta marbutah, yaitu huruf yang dalam penulisannya tidak boleh disambung ke kiri. Jadi arti ta marbutah adalah huruf hijaiyah yang tidak boleh disambung ke kiri. Hurufnya yaitu alif, da, ada ra, za, wa, dan hamzah. Huruf tak marbutah yaitu alif, da, ra, za, wa, dan hamzah. Rumus menyambung huruf yang pertama adalah alif. Alif di awal ada titik tiganya, di tengah, dan di akhir. Arti titik tiga di sana nantinya melambangkan bisa disambung, tetapi alif yang dalam foto tersebut itu tidak boleh disambung, tapi diberi jeda atau satu spasi. Alif di awal, alif di tengah, dan alif di akhir. Kemudian huruf da, ta, sa, na, ya itu satu rumpun, satu sama, bentuknya sama. Kita perwakilannya yaitu seperti berikut. Ba, titik tiga, berarti kan itu langsung disambung. Jadi contohnya apabila ada titik tiga yang menyambung hurufnya, maka boleh disambung.
Tapi yang perlu diingat adalah huruf yang berubah. Contohnya huruf ja. Ja di awal ambil ujungnya, di tengah, dan di akhir. Kembali kepada ja awal. Begitu juga dengan huruf da. Tadi termasuk dengan yaitu huruf ta marbutah. Kita sambung yaitu huruf ra, za, sa, sha, fo, do, to, zo, ain, ghain, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, lam, alif, dan hamzah, ya. Nah, jadi yang mencolok di sana adalah berubah huruf sya. Ambil ujungnya, di awal boleh disambung, di akhir boleh disambung. Nah, tengah juga boleh disambung. Kita lihat huruf ain atau a. A ambil ujungnya, kemudian di tengah berubah, tetapi boleh disambung kiri atau kanan. Dan a di akhir kembali kepada a yang pertama, sama dengan huruf qa, begitu juga. Yang berubah berikutnya adalah huruf K. K di awal boleh disambung, K di tengah disambung, tetapi bentuknya berubah. Jadi tanda seperti hamzah tidak ada lagi kecuali di akhir. Lihat lagi huruf mim atau ma. Ma bulatnya itu kan, lihat yang di tengah. Nanti putarannya ingat ke bawah, bukan memutar ke atas. Kalau mau ke atas nanti huruf fa dan huruf qa. Huruf yang berubah berikutnya adalah huruf h. H di awal, H di tengah, dan H di akhir. Itu yang paling mencolok, hurufnya berubah. Contohnya adalah aliman. Aliman. Alif termasuk ta marbutah, berarti tidak boleh disambung, itu sendirian. Kemudian la di awal, ya di tengah, dan mim di tengah, dan alif di akhir. Alif boleh disambung apabila menyambungnya ke di akhir kalimat. Baiklah, contoh kedua yaitu bismillah atau bismillahi. Huruf yang pertama adalah ba, sambung ke huruf sa, kemudian huruf mim, ba di awal, sa di tengah, mim di tengah, alif di tengah, tetapi karena tak marbutah tidak boleh disambung. Kemudian lam, kemudian ha. Jadi bismillah fi. Kemudian contoh yang lainnya yaitu jamilun. Jamilun. Ja di awal, mim di tengah, dan la di akhir. Ja di awal seperti itu, mim ingat bulatnya atau bundarnya ke bawah. Lam boleh di akhir disambung. Kemudian ahadun, alif tidak boleh disambung ke kiri. Kemudian ajabun, a di awal, ja di tengah, bun di akhir. Kemudian contoh lainnya adalah hajarun. H di awal, kemudian ja di tengah, dan ra di akhir. Contoh yang lainnya lagi ada alakin. A di awal, lam di tengah, dan qin di akhir. Semuanya boleh disambung.
Dan contoh terakhir adalah innahum. Alif termasuk ta marbutah, berarti tidak boleh disambung ke kiri. Nun di awal, ha di tengah, dan mim di akhir. Kemudian ini contoh huruf yang ada ta marbutahnya. Misalnya akidahu. Kemudian dakhala, dalikum, rajulun, zainabul, waja'ala. Yang pertama adalah alif akidatu atau akidahu. Alif tidak boleh disambung. Kemudian dakhala, da. Kemudian dalikum, da tetap sendirian. Ra tetap, za dan wa tidak boleh disambung. Itu untuk yang di awal. Di tengah, alif boleh disambung, jadi ha hurufnya jadi panjang. Kemudian akada, adabun, da tidak boleh disambung dengan alif. Kemudian yursilu, jazana, haula, baina, jamidun, akhadha, basirun, lamiza, lahwa. Nah itu contoh yang di awal, di tengah, dan di akhir untuk ta marbutah. Terima kasih, mudahan paham. Kita teruskan pada contoh berikutnya, yaitu menyambung huruf hijaiyah. Baiklah, untuk memperkaya kalian dalam penulisan. Baiklah, untuk memperkaya kalian dalam penulisan huruf hijaiyah, maka hari ini Bapak akan jelaskan yang bagaimana cara menyambung yang benar. Yang pertama adalah kita semua tahu dulu yang disebut dengan ta marbutah. Ta marbutah itu huruf yang tidak bisa disambung ke kiri. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana yang namanya kiri itu kan dengan tangan kita. Berarti karena pembelajaran Al-Quran selalu menulis dari kanan ke kiri, bukan seperti Latin dari kiri ke kanan. Nah, jadi ada rumus-rumusnya huruf-huruf yang bisa disambung ke kiri. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu huruf ta marbutah, yaitu huruf yang tidak bisa disambung ke kiri, yaitu alif, da, ra, za, wa, dan hamzah. Itu tidak bisa disambung. Nah, baiklah kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang menyambung huruf. Huruf yang pertama kita bahas ada alif. Nah, alif kalau di awal adalah seperti ini. Di awal, berarti kan karena kita menulisnya harus ke kiri, nah jadi harus ke kiri. Berarti di sini kan tidak ada titik-titiknya. Kemudian yang kedua di tengah. Kenapa ke kanan? Berarti kan karena kita mau menulis ke kiri. Berarti kalau di tengah ada titik 3, berarti dibolehkan menulis ke kanan. Kemudian lagi di akhir. Nah, sama. Berarti boleh kita menulis huruf itu di akhir. Nah, kemudian ba. Ini perwakilan jelas karena ada ba, ta, sa, dan na. Itu satu huruf. Huruf yang sama bentuknya dan juga huruf ya. Nah, itu sama. Ini perwakilan karena sama ini. Nah, jadi di awal nah, berarti kalau ada ininya titik 3 berarti boleh disambung ke kiri. Kemudian lagi
Nah, nah ini kan titik tiganya ada dua, kiri kanan, berarti ba ke kanan boleh, ke kiri boleh. Kemudian di akhir berarti huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf na, dan ya itu boleh disambung ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian perwakilan lagi huruf ja. Ja ini kan ada tiga, ada ja, ha, dan kha. Itu huruf yang sama. Berarti kita wakilkan huruf ja saja. Yang pertama adalah ja di awal. Tadi apabila ada titik tiga berarti boleh disambung. Kemudian di tengah. Nah, berarti kiri dan kanan boleh disambung tapi berubah. Berubah di awal, yang pertama adalah ja diambil ininya saja. Jadi ini di awal, di tengah, kemudian di akhir. Di akhir bagaimana? Di akhir adalah huruf ja awal. Boleh disambung. Berarti di awal, di akhir, di tengah itu dibolehkan. Kemudian huruf berikutnya kita ambil huruf da. Huruf da atau da. Itu kan termasuk ini, ta, mar, buta. Contoh yang pertama adalah ja di awal, karena ta, mar, buta sama dengan alif tidak boleh disambung. Artinya tidak ada titik tiganya. Kemudian da di tengah, ke kiri tidak boleh, ke kanan itu boleh, dan yang di akhir sama, ke kanan boleh disambung tetapi ke kiri tidak boleh karena termasuk ta, mar, buta. Kemudian huruf berikutnya adalah da, da, ma, za. Itu satu rumpun, artinya sama aja. Percontohannya seperti itu. Kemudian lagi kita ambil contoh sa. Sa atau sin atau shin itu satu. Jadi ambil yang pertama, ambil ininya saja. Artinya bila ada titik-titik berarti boleh disambung, tetapi hurufnya berubah, bukan semuanya ditulis. Tetapi ininya saja. Sa. Kemudian di tengah baik ke kiri atau ke kanan itu dibolehkan. Dan terakhir adalah di akhir. Nah, jadi kalau di akhir tetap ditulis sa-nya, tapi ada titik tiganya di akhir itu bisa disambung. Kemudian kita teruskan huruf so. So di awal, kemudian di tengah, dan terakhir di akhir. Jadi melambangkan apabila ada titik tiga berarti boleh disambung. Baik huruf so, kemudian huruf do itu sama. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf zo atau to, sama. To di awal, kemudian to di tengah, to di tengah, kemudian to di akhir. Begitu seterusnya.
Hanya saja yang perlu kita ingatkan adalah huruf-huruf yang nantinya bisa berubah. Misalnya yang bisa berubah huruf lain, kita teruskan, yaitu huruf ain atau a. Huruf a di awal, ini huruf aslinya, kita ambil ini aja. Jadi di awal, kemudian di tengah, dan di akhir. Jadi apabila ada titik 3 berarti boleh disambung. Huruf ain berubah dari awal, tengah, dan akhir. Selain ain yang berubah adalah huruf mim. Mim di awal adalah ini aja. Kemudian di tengah harus bulatnya ke bawah. Jangan ke atas. Kalau ke atas nanti huruf fa dan huruf ko. Tapi untuk mim, bundarnya atau bundarnya ke bawah. Nah, kemudian di akhir tetap ke bawah. Kemudian huruf berikutnya yang berubah adalah huruf K. K di awal, kemudian di tengah, kemudian di akhir. Jadi tanda hamzahnya hilang. Jadi K di awal seperti ini, ada titik 3, kemudian di tengah. Kenapa? Apabila titik 3 tadi boleh disambung ke kiri atau ke kanan, kecuali ada huruf alif, da, za, ra, za, wa, hamzah. Itu huruf ta marbutah yang tidak boleh disambung ke kiri. Kemudian huruf yang berikutnya berubah adalah huruf H. H di awal tetap, kemudian H di tengah, kemudian di akhir berubah lagi. Itu di huruf di akhir. Jadi intinya kita belajar menyambung huruf, bagaimana supaya huruf itu menjadi satu kesatuan, yang mana boleh disambung, mana yang tidak. Itu ada tata caranya. Ini sebagian dari contoh saja. Baiklah, kita akan menuju ke contoh berikutnya. Contohnya kita ambil adalah huruf ja. Ja ini bisa H, kemudian ho, itu sama serumpun. Jadi merubahnya adalah di awal, di akhir, dan di tengah. Misalnya ja di awal, titik-titik, kemudian lagi di tengah, dan di akhir dikembalikan tapi titikin sini. Tuh. Jadi itu huruf yang berubah. Kemudian lagi huruf A dan huruf Ra. Itu juga berubah. Di awal ambil ininya. Kemudian di tengah, dan di akhir kembalikan seperti huruf A biasa. Kenapa ada titik-titik ini? Titik-titik ini melambangkan bahwa boleh disambung. Kemudian lagi huruf yang berubah adalah huruf K. K di awal seperti ini. Atau ada juga yang seperti ini. K. Kemudian di tengah, dan di akhir K yang pertama.
Itu caranya. Baiklah, untuk memperjelas pelajaran kita dalam menyambung huruf J ya, maka simaklah cara berikut. Misalnya kita ambil contoh A, kemudian Ho, Ma, kemudian So. Maka cara yang paling efektif untuk menyambung huruf, kita harus mengetahui dulu apa yang disebut dengan ta marbutah tadi. Ta marbutah adalah huruf yang tidak bisa disambung ke kiri, yaitu alif, kemudian da, kemudian ra, za, wa, dan hamzah. Misalnya kita ambil contoh akha masod. Maka cara menyambungnya yaitu yang pertama adalah alif. Alif termasuk ini. Tak marbutah, maka disambung ke kiri tidak boleh. Kemudian kha. Kha huruf yang berubah. Kemudian lagi ma harus diputar ke bawah. Kemudian terakhir adalah so di akhir. A, fa, ma, so. Itu caranya. Hurufnya harus pecah dulu. A, wa, jan. Ini kan masih dalam bentuk satu persatu. Kita sambung. Alif termasuk ta marbutah tetap. Fa di awal. Wa boleh disambung di tengah. Wa di tengah. Kemudian alif, wa termasuk tidak boleh disambung. Kemudian ke kiri alif tidak boleh, kemudian sambung dia. Alif di tengah boleh disambung atau alif di akhir. Alif, wa, jan. Bagaimana? Sudah paham? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dari pembelajaran kita hari ini mendapat berkah, mendapat hidayah. Semoga pembelajaran yang kita dahulu pun menjadi berkat bagi kita untuk ke depan nantinya. Sampai di sini dulu. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.